Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari aspek akidah dengan tema beriman kepada kitab suci dan Rasul Allah. Tujuan pembelajaran materi ini yang pertama, mengetahui kitab-kitab suci yang diturunkan Allah dan Rasul yang menerimanya. 2. Memahami makna beriman kepada kitab suci Allah. 3. Menunjukkan perilaku beriman kepada kitab suci Allah. 4. Memahami makna beriman kepada Rasul Allah. 5. Menunjukkan perilaku beriman kepada Rasul Allah. Anak-anak, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita percaya adanya kitab suci Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, percayalah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, pada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkannya sebelum itu. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Nya, serta hari kemudian, sungguh ia sesat sejauh kesesatannya. Anak-anak, perlu diketahui beriman kepada kitab suci Allah. Kitab suci adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Jadi beriman kepada kitab suci artinya bahwa kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun fungsi kitab suci sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia dalam kehidupan di dunia menuju kehidupan di akhirat nanti. Kitab suci yang wajib diimani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita wajib untuk mengimani kitab-kitab tersebut, walaupun kitab-kitab terdahulu sudah banyak yang diselewengkan dan dipalsukan, tetapi kita tetap harus meyakini keberadaannya. Kitab suci yang harus kita jadikan pedoman hidup sampai akhir nanti adalah Al-Quran, karena Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan tetap terjaga keasliannya sampai akhir zaman nanti, dan isinya pun berlaku sepanjang zaman. Hikmah beriman kepada kitab suci diantaranya yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup manusia tertata dengan teratur karena adanya hukum-hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan karena di dalam kitab suci terdapat ilmu-ilmu yang bisa menjadikan petunjuk hidup bagi manusia. 4. Sebagai pedoman hidup manusia, sehingga kita dipandu untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. 5. Semakin termotivasi untuk menjalankan perintah-perintah Allah, karena di dalam Al-Quran terdapat janji yaitu berupa surga dan ketenangan hidup manusia. 6. Semakin bersemangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah, karena di dalam kitab suci terdapat ancaman-ancaman, misalnya berupa neraka, azab, dan sebagainya. Beriman kepada Rasul Allah. Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang mendapat tugas untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Beriman kepada Rasul artinya kita harus percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya
untuk menyampaikan ajaran Islam dan sebagai teladan bagi manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Adapun jumlah nabi dan rasul yang kita imani dan tercantum di dalam Al-Quran ada 25. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul Allah diantaranya yang pertama, siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil kalau dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil kalau dia berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya. 4. Fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau budi pekerti yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, anak-anak, kita harus bisa meneladani sikap dan perilaku dalam sehari-hari sesuai dengan sifat-sifat Rasul. Di antaranya, selalu berbuat benar, dapat dipercaya, bisa menyampaikan pesan, kemudian menjadi anak yang cerdas. Adapun hikmah beriman kepada Rasulullah diantaranya 1. Dapat menyempurnakan keimanan kita. 2. Menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. 3. Menjadikan Rasul sebagai suri teladan. 4. Mencontoh sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah. 5. Mendorong melakukan kebaikan. Anak-anak, sebagai evaluasi dalam memahami pelajaran hari ini, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Nomor 1, jelaskan maksud beriman kepada kitab suci Allah. 2, sebutkan nama-nama kitab suci dengan Rasul yang menerimanya. 3, apa fungsi kitab suci bagi manusia? 4, mengapa Allah mengutus seorang Rasul kepada umat manusia? 5, sebutkan 2 hikmah beriman kepada Rasulullah. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa jawaban dikirim ke Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.